Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang soal kemampuan dasar matematika untuk UMPTKIN, yaitu ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Kita mulai dari soal nomor 1. Tahun ini Pak Ahmad membayar zakat sebesar 58.750.000. Berapakah harta Pak Abdullah yang dizakatkan bila ia menggunakan 2,5% dari hartanya untuk membayar zakat? Nah, di sini yang ditanyakan adalah harta totalnya dari Pak Abdullah. Nah, di sini kita akan memisahkan hartanya ini sebagai X. Kalau kita ketahui, kalau mau mencari zakat, itu juga sama seperti kita mencari keuntungan. Berarti bisa diperoleh dari persen zakat dikalikan dengan total hartanya. Total hartanya di sini kita misalkan X besar, berarti tinggal kita masukkan. Zakatnya kan sudah diketahui, yaitu 58.750.000. Tinggal kita masukkan di sini 58.750.000. Ini sama dengan persen zakatnya, yaitu 2,5%. Kita kalikan dengan harta Pak Abdullah, itu yang X. Maka dari sini 2,5% ini kalau kita sederhanakan, di sini sama dengan 25/1000 kali X sama dengan 58.750.000. Oke, berarti dari sini kita akan sederhanakan 25 dibagi dengan 1000, berarti di sini 1, yang di sini adalah 40. Sehingga 58.750.000 itu sama dengan 1/40 dari X. Atau kalau di sini kita akan memindahkan 1/40-nya ke sebelah kiri, berarti itu sama saja dengan dikali 58.750.000 di sini akan kita kalikan dengan 40 sama dengan X. Maka nanti X-nya akan kita dapatkan adalah 2,3 miliar. Itu yang B. Selanjutnya yaitu nomor 2. Nilai X dan Y adalah positif, di mana X sama dengan K per Y. Dan K adalah bilangan konstan. Bila nilai X dinaikkan 50%, maka nilai Y akan turun sebesar, kalau kita lihat di sini, di situ kan sudah diketahui ya, nilai X-nya adalah K per Y. Kalau kita ubah, maka kita dapatkan nanti nilai K-nya itu X sama dengan nanti kita dapatkan nilai K-nya itu sama dengan X dikali Y. Nah, K di sini kan nilainya konstan, berarti nanti dia selalu sama. Kemudian bila nilai X itu dinaikkan 50% dari semula, kita misalkan di sini. X ini adalah bilangan sebelum dinaikkan. Karena tadi sudah dinaikkan, berarti kita anggap dia sebagai delta X. Delta X ini kita peroleh dari mana? Yaitu nilai X sebelum dinaikkan ditambah dengan kenaikannya, yaitu 50% dari X semula. Atau biar mempermudah, kita misalkan di sini X1, yang di sini X1 juga. Berarti delta X ini yang sudah dinaikkan, berarti kita misalkan X2. Sehingga kita dapatkan X2-nya nanti sama dengan 1,5 X1. Oke, 50% kan di sini 0,5 ya. Berarti 1 ditambah dengan 0,5 yaitu 1,5 X1. Kemudian kita akan cari juga nilai Y-nya. Nilai Y-nya di sini kan turun ya. Oke. Jadi kita misalkan di sini
delta Y itu bisa kita peroleh dari Y2 dikurangi Y1 karena terjadi penurunan. Oke, maka dari sini, karena tadi setelah perubahan dan sebelum perubahan, untuk nilai X, Y-nya bisa kita dapatkan dari mana? Yaitu K1 sama dengan K2. Nah, K1 ini kondisi sebelum X sama Y-nya berubah. Nah, K2 ini setelah X-nya dinaikkan, sedangkan Y-nya diturunkan. Berarti dari sini, kalau K1 sama dengan K2, berarti tadi kan K-nya sudah diketahui, X dikali Y. Berarti X1 dikali Y1 itu sama dengan X2 dikalikan dengan Y2. Sehingga dari sini bisa kita peroleh X1-nya di sini tetap ya, dan Y1-nya tetap. Sedangkan yang berubah X2-nya yaitu 1,5 X1 dikalikan dengan Y2. Karena Y2-nya di sini belum diketahui. Berarti kalau kita kerjakan, maka Y2-nya nanti diperoleh X1 dikalikan dengan Y1 dibagi dengan 1,5 X1. Karena kalau dipindah berarti ini jadi pembagian. Sehingga bisa kita coret untuk nilai X1-nya. Yang atas sama yang bawah. Nah, 1,5 ini berarti kan artinya kalau kita sederhanakan jadi 3/2. Karena letaknya di bawah, sehingga nanti jadinya Y1 per 3/2, atau dari sini 2/3 dari Y1. Berarti bisa kita peroleh dari sini untuk delta X-nya, untuk delta Y-nya. Maka Y2 sudah kita dapatkan yaitu 2/3 Y1 dikurangi dengan Y1. Y1 di sini kita samakan penyebutnya. Berarti artinya 2/3 Y1 dikurangi dengan 3/3 Y1. Sehingga 2 dikurangi 3 itu min 1/3 Y1. Nah, nilai min di sini itu kita anggap nilainya turun. Jadi menandakan turun. Oke. Berarti karena yang diminta dalam bentuk persen, tinggal kita kalikan aja dengan 100%. Sehingga penurunannya yaitu min 1/3 Y1 kita kalikan dengan 100%. Atau itu sama saja dengan, ini sama saja dengan 33 1/3%. Berarti dari sini jawabannya yang A. Selanjutnya yaitu nomor 3. Seorang pengembang kawasan ingin membuat perumahan di lahan seluas X meter persegi. Ia merencanakan 1/5 dari lahannya akan dijadikan lahan hijau. Sisanya akan dibangun 1000 unit rumah dengan luas masing-masing 100 meter persegi. Berapakah X? Nah, X di sini adalah total dari lahannya, atau luas lahan. Nah, lahan hijau di sini kita misalkan dia sebagai T. Nah, luas lahan ini itu bisa kita peroleh dari mana? Yaitu lahan hijaunya atau T tadi ditambahkan dengan luas yang akan dijadikan rumah. Kita misalkan di sini R. Nah, untuk yang T ini itu kan dia 1/5 dari lahan totalnya. Berarti untuk T ini bisa kita peroleh 1/5 dikalikan dengan X. Sehingga kita masukkan 1/5 kita kalikan dengan X ditambah. Nah, untuk luas R-nya bisa kita peroleh ya dari mengalihkan unit rumahnya dengan luas per unit atau 1000 dikalikan dengan 100. Sedangkan yang di sini tetap X, maka X-nya bisa kita peroleh sama dengan 1/5 X ditambahkan dengan 100.000. Nah, karena di sini kita akan menghilangkan nilai 5-nya atau penyebut 5-nya, berarti masing-masing ruas kita kalikan dengan 5. Maka kita peroleh yang sebelah kiri jadi 5X, yang kanan jadi X ditambahkan dengan 500.000. Atau dari sini
X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, kita kelompokkan jadi 5X min X sama dengan 500.000 atau 4X sama dengan 500.000. Sehingga kita peroleh nanti X-nya sama dengan 500.000 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 125.000 meter persegi. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris 40 siswa di suatu kelas adalah 7,8. Setelah ada satu orang siswa baru yang masuk dan mengikuti ulangan, nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris di kelas tersebut menjadi 7,85. Nilai ulangan bahasa Inggris siswa baru adalah, nah, di sini kita akan mencari nilai ulangan dari siswa barunya. Kita misalkan nilai ulangannya ini dari siswa baru adalah X. Oke. Yang pertama kita lihat di sini, kalau rata-rata 40 siswa, dia adalah 7,8. Kalau kita mau mencari rata-rata, itu kan artinya jumlah nilai dibagi dengan frekuensinya. Oke, karena di sini sudah diketahui ya, rata-rata per 40 siswa itu 7,8. Kita misalkan di sini rata-rata 40 siswa, jadi 7,8 sama dengan jumlah nilai untuk 40 siswa, kita misalkan jadi J40. Dibagi dengan frekuensinya, karena 40 siswa berarti frekuensinya 40. Tinggal kita kalikan silang, maka hasilnya adalah J40 sama dengan 7,8 kita kalikan dengan 40. Hasilnya adalah 312. Ini masih jumlah untuk 40 siswa. Nah, karena di sini masih belum diketahui ya, untuk nilai ulangan siswa baru, kita peroleh lagi dari nilai rata-ratanya. Kalau sudah ditambahkan dengan rata-rata nilai dari siswa baru. Oke, kita misalkan di sini jadi rata-rata 41 siswa karena ketambahan mendapat tambahan 1 siswa ya. Jadi frekuensinya sekarang 41. Itu kita peroleh yaitu 7,85. Seperti dari sini kita peroleh J40-nya ditambahkan dengan nilai dari siswa baru, kita misalkan tadi X, dibagi dengan frekuensinya yaitu 41, sama dengan 7,85. Oke, J40 tadi kan sudah diketahui ya, yaitu 312, kita masukkan 312 ditambahkan X. Nah, 41-nya kita pindah ke sebelah kanan jadi perkalian, maka nanti 7,85 dikalikan dengan 41. Maka 312 ditambah X sama dengan 321,85. Oke, maka dari sini kita dapatkan nilai X-nya yaitu 321,85 kita kurangi dengan 312. Maka nilai X sama dengan 9,85. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang kita lanjutkan ke soal nomor 5. 1/4 dari 7/8 dikurangi 4/6. Oke. Berarti sebelum kita cari nilai 1/4-nya dari nilai ini, kita akan kerjakan yang di dalam kurung ini, yaitu 7/8 sama dikurangi 4/6. Oke, tinggal kita samakan penyebutnya, atau cara mudahnya tinggal kita kalikan silang untuk yang atas. Masih ingat ya, untuk cara cepatnya, kalau ada A per B dikurangi C per D, ini bisa kita peroleh. A ini kita kalikan silang dengan D. Berarti nanti A dikali D dikurangi dengan B-nya dikalikan silang dengan C. Berarti B kali C. Nah, yang bawah tinggal kita kalikan aja B kali D. Kita berlakukan sama. Berarti 7 dikali 6 dikurangi 8 dikali 4 per 8 kali 6. 7/8 di sini adalah 42, kemudian 8 dikali 4 di sini adalah 32, kemudian 8 kali 6 adalah 48. Tinggal kita kurangi yang atas, berarti didapatkan 10/48.
Nah, tadi yang diminta adalah 1/4 dari nilai yang sudah kita cari tadi. Tinggal kita kalikan 1/4. Jadi dari sini kita coret. Sini 5, berarti di sini 2. Sehingga 5 kali 1, 5. Per 48 kali 2, 96. Di jawaban yang sesuai adalah yang A. Sekian pembahasan untuk soal kemampuan dasar matematika UMPTKIN. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Semoga pembelajarannya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.